Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini bisa berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham Adaro dan untuk saham Adaro hari ini naik 1,7% ke harga 3.410 dan ini belum nutup gap ya, belum nutup gap yang ini. Jadi kemungkinan untuk besok masih akan dibuka hijau ya. Secara teknikal untuk saham Adaro support terdekatnya ada di harga 3.310 dan resistennya ada di 3.710. Kalau lihat transaksi Adaro hari ini tanggal 24 Agustus asingnya net sell ya, net sell 30,4 M. Setelah kemarin Adaro itu asingnya net buy cukup banyak, hari ini sebagian jualan. Kalau kita lihat di sini untuk saham Adaro hari ini asingnya yang jualan adalah AKCS, DRKZMG ya, ini bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk asingnya yang masuk ada DXBK ya, cuman ini kecil-kecil dibandingkan yang jualan. Dan secara keseluruhan untuk Adaro hari ini diakumulasi sama CPCS ya, jadi CS lokal ini yang net buy. Untuk CS lokalnya net buy 33,5 M ya, kemudian CS asingnya net sell 14 M. Jadi yang akumulasi ini CS lokal. Selain CS ada CP net buy 48,6 M. Kemudian yang jualan ada OD, AK, YU ya. Jadi hari ini walau ada sedikit distribusi sih ini kalau dilihat ya, perlu hati-hati untuk besok. Mungkin akan tutup gap, habis itu koreksi ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi untuk Adaro ini beberapa waktu terakhir ini diakumulasi ya. Kalau kita cek dari tanggal 8 Agustus, kalau kita cek dari tanggal 8 Agustus ada akumulasi ya sama BK, CP, YP. Jadi untuk Adaro mudah-mudahan bisa naik terus ya. Tapi kalau mau amannya sih kalau udah floating profit besok nutup gap. Kalau trading nih ya besok nutup gap bisa taking profit aja. Itu untuk amannya. Tapi kalau masih mau hold ya disclaimer. Dan kalau misalnya besok untuk antisipasinya bisa sedikit di bawah support mungkin di 3.280 atau 3.270 ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Friend. Dan untuk saham Friend hari ini turun ya, koreksi seperti prediksi kemarin. Hari ini koreksi setelah kemarin itu naiknya itu disertai dengan distribusi. Kira-kira hari ini gimana? Coba kita cek untuk saham Friend hari ini. Friend hari ini tanggal 24 Agustus masih distribusi ya. AKMG jualan, AK net sell 20M, kemudian MG-nya net sell 10M, kemudian yang masuk ada LG, YU, BB. Jadi untuk Friend hari ini masih distribusi dan asingnya keluar cukup banyak ya, ini AK, BK, AK asing keluar 20M, BK keluar 6 ya. AK-nya ini AK asing yang keluar. Oke, kemungkinan untuk besok untuk Friend ada potensi turun lagi ya. Jadi untuk patokan smartphone besok area ini aja di 92, 93. Kalau jebol breakdown itu perlu hati-hati untuk smartphone ya. Tapi kalau mantul di area sini bisa jadi akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk smartphone ya. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini tadi sempat naik ya, nggak rame-rame banget kayaknya saham Goto ya, hari ini konsolidasi sepertinya sepi. Dan untuk saham Goto kalau kita lihat transaksi hari ini kira-kira PD-nya masih net baik enggak. Untuk Goto hari ini PD-nya masih akumulasi ya, walaupun sedikit ini.
PD-nya akumulasi yang jualan KZYU ya. Jadi untuk secara bandarmologi PD-nya masih terus masuk, jadi aman. Cuman karena hari ini sepi aja ya. Kalau dilihat ini enggak seperti beberapa hari terakhir ya, di Goto itu sepi. Netbuy-nya enggak seperti kemarin atau kemarinnya. Jadi untuk besok kemungkinan akan konsolidasi dulu ya untuk saham Goto. Amannya kalau yang mau masuk ya mungkin di sini di 316-an ya. Kalau bisa turun di area situ bisa masuk nggak apa-apa. Atau kalau besok langsung mau buy ya, ya disclaimer, mengingat beberapa waktu terakhir ini bandarnya terus akumulasi untuk Godo ya. Tinggal nunggu waktu aja kira-kira kapan dinaikinya. Dan untuk patokan resisten terdekat Goto ada di 346 ya untuk saat ini ya. Oke, selanjutnya kita cek saham Harum, Harum Energi. Harum hari ini, wah ini breakout-nya nanggung ya, nanggung. 2 hari terakhir ini naik ya, dan untuk Harum secara teknikal, nah ini agak nanggung. Coba kita cek untuk transaksi Harum hari ini aja. Untuk Harum hari ini ada akumu, oh ya enggak juga sih. TP ya, netbuy paling banyak TP 9,5 M. BK net sell, jadi perlu hati-hati untuk Harum ini. Kalau kita cek dari apa ya, dari sini coba dari bottomnya tanggal 18 Juli. Kita cek dari 18 Juli. Kalau dari 18 Juli yang distribusi CS, AK, PD, kemudian yang masuk ada BB, KZ, YU ya. Jadi akumulasinya belum terlalu banyak ya, belum terlalu besar ya untuk Harum ini ya. Kemungkinan Harum untuk besok itu ya, kalau dia turun, jadi mending wait and see aja dulu ya. Kalau turun, tapi kalau besok naik, bisa bertahan di atas 1685 lah, bisa bertahan di atas itu ya nggak apa-apa. Kalau mau ambil buy, disclaimer, untuk target kenaikannya ada di harga 1930 itu untuk resisten terdekat Harum ya secara ini Fibonacci. Tapi kalau saya pribadi sih mending mana ya, untuk Harum mending wait and see aja karena yang akumulasi belum terlalu besar ya. Ini takutnya ini bentuk lower high ya, ini udah bentuk lower high, kemudian kalau di sini bentuk lower high lagi nanti turun. Oke, itu untuk saham Harum ya, disclaimer. Selanjutnya kita cek saham IPTV. Dan untuk saham IPTV itu konsolidasi ya, ini apakah udah ada yang akumulasi, coba kita cek. Ini pas ini di support ya, ini pas di support. Tapi candlenya kecil-kecil, coba kita cek untuk IPTV hari ini. Tadi sempat naik sih, sempat naik ke harga 100, cuman ada yang bawa turun. Kira-kira IPTV udah ada yang akumulasi belum? Untuk hari ini tanggal 24 Agustus, IPTV sebenarnya nggak terlalu besar ya untuk market cap-nya ini. Ada akumulasi sebenarnya ya sih untuk IPTV hari ini. GR netbuy paling banyak 439 juta. Coba kita cek dari sinilah, dari tanggal 5 Juli. Dari tanggal 5 Juli ada yang akumulasi enggak? Masih distribusi ya, EP juga net sell 29,4 M. Jadi untuk IPTV kalau saya pribadi mending wait and see aja karena masih sepi.
Yang kalau mau masuk ya disclaimer sih, mengingat ini udah di bottom juga, tapi kalau lihat candlenya kayaknya nggak liquid ya, karena sepi nggak liquid dan itu terlalu beresiko untuk masuk di IPTV ya. Tapi disclaimer kalau yang mau masuk, kalau saya sih nggak. Oke, selanjutnya kita cek saham Pegas. Untuk saham Pegas hari ini turun ya, koreksi tipis. Apakah tapi sih secara technical untuk Pegas, karena hari ini candlenya kecil ya, itu besok masih ada kemungkinan naik lagi sih untuk Pegas secara technical ya. Ini untuk resisten terdekatnya masih di sini ya, jadi kalau besok naik gagal breakout, nah, misalnya di area sini kok bentengnya terlalu tebal, itu bisa taking profit aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih mau hold ya disclaimer, kalau kita lihat transaksi Pegas hari ini gimana. Untuk Pegas hari ini tanggal 24 diakumulasi ya. AKPP ODMJ ya, netbuy, dan yang jualan ZPLG CCHD. Kalau dilihat sih bisa kelihatan ya, ini AK akumulasi cukup banyak 40,5 M, jadi koreksinya gas ya, ini disertai dengan akumulasi, jadi untuk besok masih ada kemungkinan naik ya. Tapi ya kita lihat aja besok. Untuk Pegas targetnya kalau naik ya di area sini 1860 itu untuk saham Pegas. Disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Raffi. Untuk saham Raffi hari ini turun ya, turun 5,4%, belum ARB. Kira-kira siapa yang nurunin? Hari ini sepi ya untuk Raffi, tanggal 20 Agustus itu sepi. Itu net valuasinya ini kecil ya, nggak 420 juta yang jualan SQ, kemudian yang masuk AKMG cuman kecil-kecil. Jadi sepi, karena sepi makanya turun ya. Jadi kalau saham sepi nggak liquid itu mending hindari aja ya. Tapi nggak tahu juga kalau besok mulai rame ya. Kalau kita cek dari awal IPO 5 Agustus, untuk Raffi yang akumulasi ada CPAO. CPAO average di 207, 209. Ya di area sini 207, 209 ya, berarti untuk Raffi kalau ya harusnya besok ada perlawanan naik. Nah ya harusnya, mengingat ini pas di harga average-nya yang akumulasi. Tapi kalau turun ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham murah. Dan untuk saham murah hari ini naik tipis 1,8% ya, ke harga 565. Nah, kalau lihat murah secara technical historis ini udah di bottom ya. Hitungannya udah konsolidasi dari apa ini? Habis naik langsung diturunin dan konsolidasi terus. Murah IPO-nya tanggal 8 Agustus ya. Coba kita cek untuk saham murah hari ini tanggal 24 ya, ini murah tanggal 24 Agustus sepi ya. Untuk murah sepi tapi naik. Kalau kita cek dari 8 Agustus, coba dari 8 Agustus untuk murah itu sebenarnya ada yang akumulasi ya. Ini si AI akumulasi murah di harga 566. Berarti hari ini untuk AI-nya ya, ya hampir BEP sih. Ini sekarang kan F di 565. Nah, si AI-nya average di 566. Jadi ya mudah-mudahan AI-nya nggak lama buat nerbangin ya. Untuk saham murah
ada yang akumulasi, berarti ada harapan ya untuk saham murah ini. Oke, selanjutnya kita cek saham Telkom. Ya, jadi untuk saham Telkom ini, untuk saham Telkom breakout resisten hari ini ya. Jadi ini konfirmasi naik lagi. Wah, untuk Telkom memang favorit asing ya. Jadi untuk Telkom udah breakout ATH-nya ya, ini nyetak rekor lagi. Sekarang harganya 4.750 ya, ini lebih tinggi dari ATH sebelumnya. Kira-kira kenaikannya sampai ke harga berapa? Kalau kita ukur dari rectangle-nya untuk Telkom, ini mungkin target kenaikan tahun ini ya untuk Telkom ke harga 5 ribuan ya, 5.190 ya, ini untuk long term kalau masih terus naik lagi. Mengingat untuk Telkom ini asingnya masuk cukup banyak ya beberapa hari waktu terakhir ini. Buat kita cek di sini. Nah, untuk tanggal ini aja, tanggal 24, asingnya masih net buy cukup banyak, KZRX ya, KZRX net buy 234M, RX 205M, kemudian yang jualan ZPGR. Kalau kita cek untuk saham Telkom dari mana? Dari sinilah, dari tanggal 14 Juli. Dari tanggal 14 Juli. Dari tanggal 14 Juli untuk Telkom BK net buy 2,4 triliun ya. Sangat besar sekali. Ya, BK-nya BK asing, jadi asing masuk cukup besar di Telkom, average-nya di 4490. 4490 ya, udah floating profit untuk BK ya. Di akumulasi asing, kalau besok mau masuk itu antisipasinya sedikit di bawah support ya, jadi untuk support terdekatnya ada di 4.690. Jadi mungkin kalau besok mau masuk bisa antisipasi di 4.630 atau 4.650, tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Telkom, salah satu blue chip yang paling banyak diakumulasi asing ya.